Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian dimanapun berada, kita bertemu lagi dalam media daring pada mata pelajaran IPS kelas 8. Mari pada pertemuan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswa sekalian, kita bertemu kembali pada pertemuan yang ke-10. Pada pertemuan ini kita membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu yang kita bahas pengertian faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama. Sebelumnya kita harus tahu apa itu namanya kerjasama. Dalam pelajaran sosiologi kita mengenal namanya interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara seseorang dengan orang lain. Jadi antara satu orang dengan orang lain ini ada hubungan timbal balik. Mengapa dibutuhkan interaksi? Karena manusia ini sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Contoh, apabila kita ingin mencari ilmu, maka kita membutuhkan seorang guru. Maka kita harus berinteraksi dengan seorang guru. Jadi tidak bisa tahu-tahu lahir menjadi pinter, maka tidak bisa. Jika pengertian tersebut kita tarik ke dalam wilayah yang lebih luas, yaitu sebuah negara dalam satu wilayah, maka interaksi ini merupakan hubungan timbal balik antara suatu negara dengan negara lain dalam satu kawasan. Negara pun juga demikian. Suatu negara ini tidak akan bisa menjadi maju, bahkan tidak akan bisa hidup tanpa adanya kerjasama dengan negara lain. Sehingga interaksi atau hubungan timbal balik ini dapat berwujud dalam suatu organisasi yang kita kenal dengan istilah ASEAN. Kita lanjutkan. Faktor pendorong. Satu, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Jadi yang menjadi faktor pendorong terjadi kerjasama tadi yang pertama karena adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kita bahas satu dulu yang persamaan. Adanya persamaan sumber daya alam. Beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC, singkatan dari Organization of Petroleum Exporting Countries. Jadi Indonesia itu sebagai penghasil minyak bumi, ya, sebagai penghasil minyak bumi yang mana Brunei Darussalam juga penghasil minyak bumi. Tentunya dari hasil olahan minyak bumi ini tidak berkeinginan harga jual minyak bumi ini menurun atau merosot. Sehingga terjadi kerjasama bersama-sama Indonesia, Brunei Darussalam, kemudian Mesir, kemudian Libya, Sudan, dan negara-negara penghasil minyak ini untuk menstabilkan harga jual minyak bumi. Nah, itu namanya terjadi persamaan yang mendorong terjadi adanya kerjasama. Kemudian terjadinya perbedaan juga ternyata mendorong adanya keinginan untuk melakukan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Kita kenal Indonesia itu hasil pertaniannya luar biasa melimpah, sedangkan Singapura ini merupakan menghasilkan alat-alat elektronik. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan elektro di Indonesia, yaitu komputer, maka kita mengimpor dari Singapura. Sebaliknya Singapura untuk mencukupi kebutuhan bahan pokok juga mengekspor atau mengimpor dari pertanian dari Indonesia, sehingga terjadi kerjasama. Contoh lain, Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri. Untuk mencukupi apabila harga beras naik, maka didatangkan impor beras dari Thailand dan Myanmar untuk menstabilkan harga beras. Kita lanjut. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis.
Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Ini contoh yang lain, misalkan contoh lain, Indonesia di dalam mengatasi teroris bekerja sama dengan Filipina, yang mana terjadi kesamaan, yaitu wilayah Filipina itu terdiri dari banyak pulau. Indonesia juga terdiri dari 13.466 pulau. Sehingga teroris bisa lari ke negara-negara tetangga. Maka Indonesia bekerja sama dengan Filipina bersama-sama memberantas terorisme. Untuk sementara kita cukupkan dulu pertemuan kali ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.